Halo semua, saya Agnes Angeli dari kelas AK3E dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi just in time. Yang pertama adalah definisi just in time. Menurut Hansen and Amowen, just in time merupakan suatu usaha yang terus-menerus mencapai produktivitas perusahaan dengan menghapuskan kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah atau non-value added activities. Selanjutnya adalah prinsip penerapan just in time atau JIT. Yang pertama adalah produksi berdasarkan permintaan atau pull system. Produksi dilakukan hanya ketika ada permintaan dari pelanggan, sehingga menghindari overproduksi dan penumpukan persediaan. Yang kedua, peningkatan kualitas, menekankan produksi dengan kualitas yang sempurna tanpa cacat untuk menghindari pemborosan akibat produk yang tidak memenuhi standar. Yang ketiga, pengurangan waktu setup dengan meminimalkan waktu pengaturan mesin dan peralatan untuk meningkatkan fleksibilitas produksi dalam lot yang kecil. Yang terakhir adalah penyederhanaan proses produksi, mengatur tata letak pabrik dan alur kerja sedemikian rupa untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Materi selanjutnya terkait peran akuntansi dalam just in time. Yang pertama, pengendalian biaya. Akuntansi membantu mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi seperti penyimpanan dan penanganan persediaan. Yang kedua, pelaporan dan analisis biaya. Sistem akuntansi membantu dalam menyediakan informasi yang relevan tentang biaya pada setiap tahap produksi dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan bahan baku dan produksi. Yang ketiga, pengendalian persediaan. Dalam konsep JIT, pengelolaan persediaan mengarah pada pembelian bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dan terakhir, mendukung sistem penganggaran berbasis aktivitas atau activity based costing. Dalam JIT, akuntansi menggunakan pendekatan activity based costing atau kita kenal dengan ABC untuk mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang menambah nilai produk, membantu perusahaan memahami biaya aktual terkait produksi dan pengiriman. Materi selanjutnya adalah dampak just in time dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah pengurangan persediaan dalam neraca. Sistem JIT ini membuat terjadinya pengurangan pada persediaan seperti persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Karena pengurangan persediaan, maka aset lancar dalam neraca pun menurun. Hal ini juga berdampak pada aset tetap, di mana jika semakin kecil kebutuhan ruangan penyimpanan, maka aset tetap pun akan semakin berkurang. Poin yang kedua adalah pengurangan biaya penyimpanan dalam laporan laba rugi. Dengan minimnya persediaan, biaya terkait penyimpanan seperti sewa gudang akan menurun. JIT ini akan mempengaruhi harga pokok penjualan, di mana semakin rendah pemborosan bahan baku, maka harga pokok penjualan juga akan semakin kecil. Yang ketiga, perubahan dalam perhitungan biaya produksi. JIT mengurangi biaya overhead yang terkait dengan produksi massal dan penyimpanan. Sistem ini juga dapat meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, peningkatan arus kas operasional. Dengan mengurangi kebutuhan investasi dalam persediaan, perusahaan memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk kebutuhan operasional dan investasi lainnya. Terakhir, fluktuasi beban operasional. Karena JIT bergantung pada pengiriman bahan baku yang tepat waktu, maka gangguan pada rantai pasokan dapat menyebabkan biaya yang tak terduga, yang kemungkinan tercermin dalam laporan laba rugi sebagai kenaikan beban operasional. Materi selanjutnya adalah hambatan dalam menerapkan konsep just in time. Yang pertama, ketergantungan kepada pemasok. Konsep JIT ini menuntut pengiriman bahan baku yang tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat, sehingga apabila terjadi keterlambatan atau masalah kualitas dari pemasok, maka hal ini akan menyebabkan terganggunya proses produksi. Yang kedua, fluktuasi permintaan pasar. Permintaan konsumen yang tidak stabil dapat mempersulit perencanaan produksi dalam konsep JIT. Kenaikan ataupun penurunan jumlah permintaan yang tiba-tiba dapat menyebabkan kekurangan ataupun kelebihan kapasitas produksi. Yang ketiga, gangguan rantai pasokan, di mana konsep JIT sangat rentan terhadap gangguan rantai pasokan seperti bencana alam, masalah politik, atau pandemik yang dapat menyebabkan terhambatnya aliran bahan baku
dan komponen yang diperlukan secara tepat waktu. Yang terakhir, kualitas produk. Dalam ZEED tidak ada ruang untuk cacat produk, karena tidak adanya persediaan cadangan. Oleh karena itu, kualitas bahan baku dan proses produksi harus dijaga dengan ketat untuk mengurangi gangguan produksi. Kita masuk ke contoh kasus just in time. Contohnya ialah Relation Company, memiliki biaya pengadaan sebesar 40.000 per pemesanan dan biaya penyimpanan Rp200 per unit per bulan. Jika perusahaan membutuhkan 15.000 unit barang per bulannya dan menerapkan sistem JIT dengan pemesanan 500 unit setiap kali, maka hitunglah biaya pengadaan dan penyimpanannya dalam sebulan. Penyelesaian kasusnya, pertama-tama kita harus mencari dulu frekuensi pemesanannya berapa. Dimana kan 15.000 ini ialah unit yang diperlukan per bulannya, dibagi dengan setiap kali perusahaan membeli barang, yaitu 500 unit. Maka 15.000 dibagi 500 ialah 30 kali per bulannya. Yang kedua, mencari nilai biaya pengadaan dengan mengalihkan 30 atau jumlah pemesanan dikali dengan biaya pengadaan per unitnya, yaitu 1 juta, maka totalnya ialah 1.200.000. Maka rata-rata jumlah barang yang disimpan adalah 500 dibagi 2, yakni 250 unit. Untuk biaya penyimpanan, kita akan kalikan 250 unit dikali 200, yaitu 50.000. Maka total keseluruhan biaya ialah total biaya pengadaan ditambah total biaya penyimpanan, yakni 1.200.000 ditambah 50.000, hasilnya adalah 1.250.000. Maka total pengadaan dan penyimpanan Relation Company adalah 1.250.000 per bulannya. Sekian penjelasan saya terkait materi just in time. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat, and thank you for watching.